khitan. Susu ketok gede ganjelan. Siji khitan, sunat. Itu fitrah. Adik-adik yang belum sunat, saya sarankan. Sunatnya di Kabupaten Jepara. Bentuknya pasti lebih bagus. Bentuknya ukir-ukiran. Kulak sunate ning Pekalongan, kaya batik manukmu. Lak sunate ning Ponggok ya kaya mercon manukmu. Bentuknya. Katanya apik sunat ning Ponggok, Gus. Jangan lihat bentuknya, rasakan ledakannya. Wow. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Toh ngaji toh. Khusuk suwito. Mangan tahu ning tengah desa. Aku ngaji ning Udan Awu dirampok karo Suwito. Santai to, Kiai sugih to. Kowe njaluk sawer. Serupamu kaya kotak infak. Mosok yo pengajian wis ora urun njaluk sawer. Rupamu cacah. Alhamdulillah. Lanjut. Jam 1 kurang seperempat. Kenapa Bu? Kali ini sampai saat mergo mau uyui. Nah Ibu Bapak rahimakumullah. Sebenarnya target halal bil halal itu apa? Ya targetnya wong poso. Targetnya orang poso niku napa to? La'alakum tataku. Supaya menghadirkan ketakwaan di dalam pribadi kita masing-masing. Pertanyaannya adalah setelah melampaui 1 bulan penuh puasa, kira-kira sudahkah derajat takwa kita dapatkan? Nah, indikasi dari ketakwaan bisa dilihat dari huruf takwa itu sendiri. Takwa itu hurufnya enten. Ta, kof, wawu, ya. Takwa. Nah, kalau Bapak ini jelas Pak Ramadan. Takwa, takut istri tua. Wow. Bojomu piro Mas Ramadan? Setunggal. Pak Ramadan itu umurnya pinten? 54. Jadi banser dari umur berapa, Pak? 24 sampai 54. Berarti dari banser 30 tahun. Tak kayak duit. Sangoni kok. Kula nitip duit gitu ku rokok kanca-kanca banter ya. Njaluk 500.000, 500.000. Wis gitu ku rokok. Didum niki njaluk kabeh. Kowe iki ngundang ngaji aku pengerampok aku to yo. Jah, saya tak balik. Kalau pengajian ini ada kotak infak. Dompetmu ada 100.000, ada 1.000. Kira-kira yang kamu masukkan 1.000 apa 100.000? Kelakuane wong udan nabu gitu. Ndelok munyuk ning kebon binatang sangune 100.000. Pengajian ndelok kiai viral infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? 1.000. Kula jenenge mesake Bung Karno lho kula. Jadi pahlawan nasional yang paling rajin masuk masjid namanya Patimura. Mergo gambar uang 1.000. Pahlawan nasional yang paling jarang masuk masjid Bung Karno. Karena gambar uang 100.000. Masake Bung Karno cacah. Padahal kalau dilihat dari gambarnya Bung Karno pakai kopiah siap masuk masjid. Patimura bawa pedang siap berangkat ke sawah. Tapi lucu nih wong udan nawu. Sing siap mangkat ning sawah dipeksa mlebu masjid. Sing siap mlebu masjid digawa ning pasar.
Takwa itu hurufnya ada 4. Ta, khof, wawu, iya. Seseorang bisa diindikasikan bertakwa bila ada tak yang pertama. Nopo? Tawadu. Tawadu niku artinya nopo? Rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Tawadu itu apa? Tidak sombong. Apapun jabatan yang melekat padanya tidak membuat dia sombong. Jadi lurah, dia paham bahwa lurah itu amanah, akan ada pertanggungjawaban. Jadi DPR, tahu DPR itu amanah, maka dia tidak korupsi. Jadi menteri, tahu menteri itu adalah jabatan yang harus dilaksanakan secara jujur dan amanah. Bukan malah korupsi 8 triliun. Korupsi BTS. Kamu tahu BTS itu kepanjangannya apa? Bancaan Tower Show. Coba bayangke Bu Lurah. Uang 8 triliun itu Pak. Kalau rupiah. Itu kalau untuk beli mobil. Katakanlah Innova. Itu disambung dari Banyuwangi sampai Merak. Enggak muat Pak. 8 triliun. Dikorupsi. Berarti apa? Ini pemimpin yang sombong, dia lupa dengan jabatannya. Maka hari ini kalau ada caleg di sini, rungokno kupingmu para caleg. Ono caleg ora iki. Dulur-dulurku caleg, hati-hati. Jadi pejabat harus tawadu, rendah hati. Tawadu itu kalimat yang mudah untuk diucapkan, tapi berat untuk dilaksanakan. Tawadu idza manilta linnasi rif'atan. Orang yang mau merendahkan dirinya, Allah akan angkat derajatnya. Biasanya niku nyuwun sewu. Wong niku lak cilik rumangsa gede, malah wong lak gede biasane rumangsa cilik. Wong niku lak sugih biasane rumangsa kere, lak kere biasane sok sugih. Betul Bu? Maka orang hidup itu ada 2, ada sumaker dan kirmasu. Apa bedanya sumaker sama kirmasu? Sumaker sugih maca kere. Kalau kirmasu kere maca sugih. Kalau suwito kere tenanan. Ora apa-apa to wong 200.000 kok. Tawadu itu apa? Merasa paling jelek. Suami merasa tidak lebih baik dibandingkan istrinya. Istri merasa tidak lebih baik dibandingkan suaminya. Guru tidak merasa lebih hebat daripada muridnya. Apalagi murid merasa lebih baik dibandingkan gurunya. Itu bukan sifat tawadu. Nah, kalau orang bertakwa, dia memahami sifat tawadu, nggak akan ada perkelahian antara suami dan istri. Kenapa? Karena memahami posisi masing-masing. Bu, saya mau tanya, yang banyak bohongnya itu istri apa suami? Ayo, sing lanang menengo, tak takon wong wedok. Yang banyak bohongnya itu suami apa istri? Oke, suami. Sekarang wong lanang dijawab. Yang banyak bohongnya itu suami apa istri wong lanang? Istri. Survei membuktikan. Kalau soal fisik, istri lebih banyak bohong dibandingkan suami. Tapi soal hati, suami lebih banyak bohong dibandingkan istri. Kalau soal penampilan Pak, perempuan itu bohong semua. Deloken raine wi, halah ngapusi kabeh. Wong wedok iki deloken iki lho. Alis ketok apik lukisan. Idep ketok dawa sambungan. Rai ketok rata wedaan. Irung ketok mancung suntian. Untu ketok rata kawatan. Bibir ketok rapi fileran. Bodi ketok dhuwur sandal jinjitan. Susu ketok gede ganjelan.
Ngono bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi yuyu sing ngapusi ki raimu ki lho tak kandhani. Jajal bandingnya karo penampilannya Suwito. Halah, apa adanya. Sarung siji, baju siji. Malah mungkin Suwito ra sempakan. Delok wae. Halah, delok barang lho ngopo to? Tapi Pak nyuwun sewu nggih. Awake dhewe niku ora bakal iso ngatur wong wedok, Pak. Cukup dari kasus alis saja, itu laki-laki nggak bisa ngatur istri. Kok jangankan aturannya suami, aturannya Gusti Allah, alis wis apik-apik, dikerok entek, dilukis dhewe. Jangankan aturannya wong lanang, aturannya Gusti Allah wae dirubah tak kandhani. Lho, nganti alisnya kaya galengan kabeh lho. Aku ingin duwe kanca Madura, Gus Madura, bojone alise ya Allah kaya celurit. Penampilannya Ramadan, wis ora bedak-bedakan. Nganti Ramadan ngerok kumis ora kuat tak kandhani. Lho, lak kumis niku sunahe diingu apa dikerok? Kumis itu sunahnya dipelihara apa dicukur? Dicukur. Tapi sunah, milo si Mas Ramadan pakai kumis rapopo don. Tapi sunahe dicukur. Al-khamsatu minal fitrah. Fitrah ki ana 5. Siji khitan, sunat. Itu fitrah. Adik-adik yang belum sunat, saya sarankan. Sunatnya di Kabupaten Jepara. Bentuknya pasti lebih bagus. Bentuknya ukir-ukiran. Kowe lak sunate ning Pekalongan, kaya batik manukmu. Lak sunate ning Ponggok ya kaya mercon manukmu. Bentuke. Katanya apik sunat ning Ponggok, Gus. Jangan lihat bentuknya, rasakan ledakannya. Wah. Dor. Ora bahaya ta ora. Ana Ramadan sing awal aku kok. Kalau laki-laki itu mohon maaf. Soal hati banyak bohongnya laki-laki. Soal fisik perempuan banyak bohongnya, soal hati laki-laki banyak bohongnya. Saya kira takon. Yang boleh buka HP itu suami buka HP-nya istri atau istri buka HP-nya suami? Jawaban. Ayo, iki semangat ya aku ngomong iki. Ayo. Dijawab. Yang boleh itu suami buka HP istri atau istri buka HP suami? Yang jawab podo-podo jelas suami takut istri. Saya ingat Pak Jokowi itu pas Rapimnas TNI Polri memerintahkan kepada TNI Polri agar para suami mengawasi HP WA grup para istri. Supaya apa? Tidak terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Saya bilang ketemu Pak Presiden kemarin, Pak, perintahnya bagus Pak, suami ngawasi HP-nya istri. Pertanyaannya, emangnya suami berani? Yang ada di mana-mana istri ngawasi HP-nya suami. Itu salah. Kenapa kok salah? Harusnya suami ngawasi HP istri, Mas. Kenapa? Karena kalau istri bermaksiat dengan HP-nya, maka sebagai suami seorang imam, dia mempertanggungjawabkan kesalahan istrinya. Melu kena dosane. Tapi lah wong lanang nakal karo HP nih, wong wedok ora bakal kena dosane. Ayo kowe. Wong wedok rungokno saiki kowe. Mbok wong wedok iki tangane rasa utik kowe. Wong lanang HP-ne dijaluk, bukake siji-siji. Kowe ora duwe HP, oke tok kowe ora duwe bojo. Aku paling ngerasa seneng. Nduk, kowe mbak-mbak calon istri itu. Udah punya istri belum? Udah punya suami belum? Belum. Udah punya suami belum? Belum. Tak doangke muga-muga bojomu sok kiai. Amin. Rambutnya gondrong, blangkonan, tongkatan. Mbak En jawab, aku mau. Aku yang takut. Loh,
keracunan karo Mbak Ayu ora mungkin karo raimu aku keracunan yo. Lagi cilik-cilik ora mungkin keracunan kok. Malah susuku kadaluarsa ki ngopo ya? Bu, Pak, ini soal tawaduk. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Piye-piye Bu Lurah, senajan ton jenengan duwe jabatan, laki-laki itu adalah imamnya perempuan. Suami itu imamnya istri. Yang namanya imam itu harus diikuti oleh makmum. Maka makmum yang baik yang manut dengan imam dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju Bu? Meneng tak goleki. Makmum yang baik yang manut dengan imam, imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju Bu? Apik iki. Moga-moga ora paham iki. Tak ulangi pisan meneh. Aku lompat ning kene aku. Gagah ya aku. Sing didelok raiku aja sarungku tak ajar malah ndeloki ngene. Lato-lato matamu. Seras itu aku. Lato-latoku yo cetok. Oke lah, ngaji karo Gus Miftah ki fair. Aku ngerosting ya awakmu oleh ngerosting aku. Kowe misu aku kena kok. Miftah bajingan iki ora apa-apa. Paling cangkemmu langsung udunen. Tak wangsuli. Makmum itu wong wedok kuwi makmum. Wong lanang kuwi imam. Makmum yang baik yang patuh dengan imam. Dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Ibu-ibu setuju? Baru paham, Mbak, baru paham. Tapi saya tetap setia dengan satu makmum. Karena saya punya prinsip. Suami yang hebat itu bukan suami yang memiliki istri yang solehah. Tapi suami yang menjadikan istrinya biasa-biasa saja menjadi wanita solehah. Ini baru top tak kandani. Betul Bu? Karena di balik kesuksesan seorang suami, pasti ada doa dari seorang istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Aku kimbian paling zaman kuliah yang gak punya pacar cuman saya sendiri. Bukan karena saya gak mau pacaran Pak. Gak ada perempuan yang mau dengan saya. Mergo aku kimbian kere banget. Oh, aku kimbian ono sing gelem le. Aku KKN cah songo, sing ra pacaran aku dhewe le. Merongos aku. Tapi saat itu saya bilang, sorry, saya jomblo bukan karena saya gak laku. Tapi karena memang gak ada yang mau. Tapi hari ini saya sampaikan kepada orang yang dulu menolak cintanya dari saya. Saya bilang, di balik kesuksesan seorang laki-laki, akan ada banyak mantan yang menyesali. Jadukno karo Gus Miftah, telat. Jadukno. Maka sampean santai saja, gak usah pacaran. Akan datang satu saat, kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Wong wedok yo ngono, mbak-mbak jilbab coklat. Aja pacaran. Oi. Kuwi lho sing urung rabi-rabi iki. Aja pacaran, Nduk. Kalau ada laki-laki suka sama kamu bilang sama laki-lakimu, kalau kamu mencintaiku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Ngono. Bocah wedok malah nantang-nantang, ngakune muslimah, senengane melumah karo Lah ngerti rupa-rupa codot ngene iki kok dadakno. Cah cilik rupamu malah ngrungokke kok. Sing cilik-cilik pecine NU. Tak dongake muga-muga sing pecine NU mlebu surga. Amin. Pecine. Beh. Tawaduk. Tegese napa?
Tahu posisi masing-masing. Kalau laki-laki dianggap imam, posisi tawaduknya apa? Jadilah imam yang pantas dihargai oleh makmum. Kalau posisimu sebagai makmum, harus tahu diri bagaimana menempatkan sebagai makmum yang baik. Maka nyuwun sewu, dalam rumah tangga supaya tawaduk diatur. Aturannya nopo? Saya mau tanya. Ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wong lanang luwih kuat tinimbang wong wedok, wong lanang imame wong wedok. Itu seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Kudune sing maca perempuan. Supaya apa? Perempuan tahu bahwa suami itu memang untuk ditaati dan dihormati. Tapi sebagai laki-laki ada hadis, ma akraman nisa illal karim. Tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali pribadi yang mulia. Wa ma ahanahunna illal laim. Dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali pribadi yang terhina. Jadi laki-laki semakin menghormati istri, berarti dia pribadi yang terhormat. Dan tidaklah seorang laki-laki menghinakan istri kecuali pribadi yang terhina. Makanya pas saya nasihati Atta Aurel pas nikah, saya bilang sama mereka, Atta Aurel, banyak artis menikah hanya sesaat. Tahu-tahu cerai. Nikahnya euforia. Disiarkan TV, mas kawinnya mahal. Nikahnya di hotel berbintang. Tetapi pernikahannya tidak bertahan lama. Maka saya bilang sama mereka, supaya pernikahanmu berlangsung lama bagaimana? Jadilah pribadi yang tawaduk. Belajarnya dari apa? Dari tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun. Asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya banyak belajar dari sifat tanah. Tanah itu sifatnya apa? Ngalah. Diinjak-injak tidak berontak, dikencingi dia tidak emosi. Tapi Anda tahu, tanya Bu Lurah. Tanah didiamkan saja semakin lama harganya semakin mahal. Orang kalau mau ngalah, harganya pasti tinggi. Maka banyak orang yang justru dihina dan dicaci maki, tahu-tahu lebih hebat daripada yang memaki. Coba, ada orang yang dihinakan justru oleh Allah dikasihkan kehormatan. Ada orang yang diinjak-injak tapi justru dia melonjak. Ada orang yang dia dicaci maki justru mendapatkan derajat yang tinggi. Kayak tanah. Maka kamu supaya mahal, jadilah orang yang berani mengalah. Orang yang mau mengalah, semakin lama harganya semakin mahal. Tapi kalau memang manusia terbuat dari tanah, Gus, kenapa masih banyak orang yang suka marah? Apakah orang yang suka marah itu tidak terbuat dari tanah? Tetap orang yang suka marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Orang kok suka marah-marah, tanah sengketa. Orang kok sukanya nakut-nakuti, jelas tanah kuburan. Orang kok sukanya galau, jelas tanah longsor. Orang kok senengnya ngaji, tanah suci. Orang kok sukanya belanja kayak mbak-mbak, jelas tanah abang. Ngentek ke duit. Maka tawaduk, tahu posisi. Posisinya di mana? Tawaduk. Istri itu makmum. Namanya makmum, nyalami imam. Itulah alasan kenapa kalau sungkeman, istri sungkem kepada suami. Bukan suami sungkem kepada istri. Ada yang bertanya, emangnya dosanya banyak mana, Gus? Ayo hitung-hitungan mana? Dijawab, Bu. Laki-laki sama perempuan dosanya banyak mana? Ayo, rupamu iki menangan ta iki. Lanang karo wedok dosane akeh pundi? Survei membuktikan perempuan itu dosanya lebih banyak dibandingkan laki-laki, tapi kecil-kecil. Sementara laki-laki dosanya lebih sedikit dibandingkan perempuan, tapi gede-gede. Odar ya. Wong wedok niku dosane kathah yu, tapi cilik-cilik. Terutama dosa yang berkaitan dengan mulut, lambe, tutuk, cangkem. Kok congor, cocot, goblok. Congor. Lateng mriki congor kali cocot
luwih kasar pundi? Congor. Oh nika nggih kaya teng Surabaya nika nggih rujak congor. Lah sing ngomong congor-congorku dhewe ngapa toh? Oke. Perempuan itu dosanya banyak Bu, tapi kecil-kecil. Yang terkait dengan mulut, ngerasani, ghibah, adu-adu, ngerumpi. Coba tak takon, bukti wong wedok dosane saking cangkem kathah. Kalau pengajian biasanya kalau selamatan genduren, yang bawa tas laki-laki apa perempuan? Wong wedok. Tujuannya siji seneng itu rasel. Nah, kalian nggo tas kalau ya Allah kayak. Mila kat mau sandalku tak gowo. Khawatir dilebokke tase mbok-mbok lho. Wong lanang niku dosane titik, Pak. Tapi gede-gede. Molimo, maling, lanang. Saya sering pengajian di penjara toh Mas. Di penjara itu rata-rata maling hampir 90% laki-laki. Mabuk laki-laki. Lanang. Nang perapatan, ora ana wong wedok nganggo jilbab, Mbak Yu monggo ngunjuk riyin, ora ana. Mesti lanang. Mabuk, Bro. Lanang. Aku kiai ini pemabuk kok. Aku biasa mangku purel. Biasa ngaji karo purel. Ora, wong aku kiai ini kok sing bayar lah kowe ngacengan. Ayo kowe areng apa? Mabuk lanang. Main judi lanang. Saya kemarin dari Singapura lihat orang kasino, lanang penjudi itu. Apa meneh? Madat narkoba, lanang. Memperkosa, lanang. Ada enggak perempuan memperkosa? Oh ada. Siapa? Suwito kok diperkosa, Orang diperkosa mapan kok nyoh. Memperkosa lanang. Ada enggak perempuan memperkosa? Ada. Siti Zulaiha memperkosa Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi nggak nyuwun sewu. Nabi Yusuf tuh mau diperkosa karena tampannya minta ampun. Kalau di sini kayak siapa ya? Suwito. Nabi Yusuf ora sempakan yo kepiye. Delok to rupamu, delok to itu. Nabi Yusuf ki gantenge Romo, maka sampai diperkosa. Medok lanang, ora ana wong wedok medok. Medok ki wong lanang sing oke. Kayak saya kemarin di lokalisasi Tretes Pak, Pasuruan. Itu binaan saya, Gang Sono. Saya kemarin bagi mukena 680 mukena. Loh apal aku kiai ini lonte goblok gitu loh. Kok apal guse? Lah wong endi ana lokalisasi le, aku tahu mampir. Semampir tahu. Wis tutup saiki. Ya kan tamu terakhir awakmu gitu loh. Ngunut mburi pasar sapi ono ada. Aku mbiyen ketemu Ramadan ning kono kok. Ayo, Semarang Sunan Kuning. Nganjuk Guyangan. Ayo kowe. Bandung Saritem. Jakarta Kebak Keramat. Kediri Semampir. Jogja Sarkem. Ayo. Blitar ono ra Blitar iki. Biyen ono biyen. Ono Poluan, ayo. Sapa germone iki? Kula niku seneng, Pak. Saya itu stok rukuh banyak, Bu Lurah. Itu saya bagi di klub malam dan di lokalisasi. Kok saya ditelepon, oh jenengan njaluk. Sing tak bagi ki lonte yu. Kok awakmu njaluk ki ya ngopo ngono lho. Iki kepiye to wong kene iki? Bu Lurah, wargamu iki lho. Yang tak kasih mukena itu mbak-mbak lokalisasi, purel, PSK malah. Kok kula mboten Gus? Apa awakmu ki mantan?
Angel cah iki gitu lho. 680 saya bagi seminggu sebelum Ramadan. Sana berangkat tim Gus Miftah official. Bagi bla bla bla. Menariknya adalah Ramadan kemarin mereka nggak pulang. Mereka boleh bekerja sebagai PSK, syaratnya harus terlebih dahulu sholat taraweh berjamaah. Menggunakan mukenanya Gus Miftah. Bar taraweh kerja meneh. Tak telepon. Iki Ramadan kok kerja? Nggih, Bah. Butuh THR. Payu apa ora? Alhamdulillah, Bah, laris. Berkah ruku ya, Abah. Matane aku. Mara ning tretes, takon nang mriko, sapa sing bagi mukena? Mesti jawabane Gus Miftah. Kula iki lak wong basa ngono ki kula apal. Nah, maka nyuwun sewu, tawaduk itu tidak menganggap diri kita lebih suci dibandingkan orang lain. Memandang semua orang dengan kacamata kasih sayang. Bahkan dengan ahli maksiat sekalipun. Kita nggak akan mengatakan saya lebih baik dibandingkan orang itu. Imam Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, kalau di malam hari kamu melihat ahli maksiat dan kamu ketemu di keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Bisa jadi malam itu dia menangis bertaubat dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah sementara mata kamu tidak melihat. Mila nyuwun sewu lha ana wong elek aja dielek-elek karena bisa jadi kita lebih jelek daripada orang itu. Mila nyuwun sewu, kalau saya itu diterima rata-rata di tempat-tempat seperti itu. Karena mereka saya muliakan. Kula niku sering, Bu, Pak. Kalau dilihat dari rekening saya itu transfer mbak-mbak lokalisasi. Gus, saya mau pulang, mau jualan di rumah saya. Pamit doakan ya Gus. Kuwi arep ngapa nduk di rumah? Saya jualan. Ya wis nduk tak tambahi modal. Saya berharap apa? Mereka minimal bisa ada perubahan sedikit-sedikit. Dan saya sabar, Bu Lurah di Cikarang. Saya dari Bekasi pindah ke Cikarang. Melewati Kalimalang. Ada bantaran Kalimalang itu rumah-rumah bordil murah di Jakarta. Begitu melihat mbak-mbak PSK di situ, kaca mobil saya buka. Mbak-mbak PSK teriak, Gus mampir. Gus Miftah mampir napa mboten? Persis, aku mampir. Saya datang tak tanya GM-nya. GM itu bukan Gus Miftah, germonya. Mbak, yang masuk anak berapa? Ada 100 orang Kiai. Coba dikumpulkan di sini. Kumpul, ngaji sama saya 10 menit. Karena saya mau ke Cikarang. Saya bilang, Mbak, semalam kamu paling dikit dapat duit berapa? 200.000 Gus. Semalam 200.000. Makanya hati-hati. Caleg, nyalon dari DPR, suara rakyat 5 tahun, kadang-kadang bagi amplop 50.000. PSK sing paling murah semalam 200.000. Coba bayangin. Suara rakyat dibeli sama caleg 5 tahun 50.000. PSK 2 jam 200.000. Berarti larang suara rakyat apa suara londe? Caleg rasa bayar-bayar rakyat pun. Tunjukkan prestasi. Kalau kamu baik pasti dipilih. Setuju? Ora usah nyuap. Arrosi wal murtasi finnar. Sing nyogok karo sing disogok podo-podo ning neraka. Ibu-ibu pilih mana? Nyogok apa disogok? Disogok. Akhirnya mbak-mbaknya saya bilang, semuanya saya bayar 200.000. Kali 100 orang. Saya bayar waktu itu 20 juta. Tapi syaratnya satu. Nopo Gus? Setelah saya bayar semuanya pulang. Malam ini gak ada yang bekerja. Nggih Bah siap. Rampung Pak. Tak bayar semuanya sungkem pulang. Saya masuk mobil. Kiai yang jemput saya bilang apa Mas Banser? Gus, mubadir. Loh aku batin. Sing dimaksud mubadir ki apa? Apa mergo tak bayar ora tak keloni? Atau apa? Sing dimaksud mubadir apa Kiai? Jenengan ki lucu Gus. Malam ini Anda bayar 200.000 mereka berhenti. Kan besok malam mereka bekerja lagi. Mubadir Gus. Saya bilang sama Kiai. Di mana Anda mengatakan mubadir?
Orang berhenti maksiat sedetik saja itu prestasi. Apalagi berhenti maksiat semalam suntuk. Itu prestasi. Jeleknya kita itu apa? Selalu saja memandang kurangnya. Umpamanya ibu-ibu pengajian teng mriki. Kok jenengan ngaji dari sore tadi sampai dini hari ini jenengan ra paham blas. Tetap ono manfaatnya. Manfaatnya apa? Minimal selama 5 jam Anda berhenti tidak ketemu dengan suami. Jadi berhenti potensi Anda muring-muring kepada suami. Ayo. Bulurah enggak di rumah 6 jam. Minimal selama 6 jam bulurah orang ngonek ke sing lanang. Jadi nyuwun sewu, sekecil apapun itu ada manfaatnya Pak. Termasuk kita ngurusin mbak-mbak, semalam dia berhenti itu prestasi. Maka yang saya minta satu, kalau Anda tidak bisa berdakwah seperti saya di lokalisasi, jangan pernah kamu caci mbak-mbak di lokalisasi. Tapi doakan mereka. Caci makimu tidak akan pernah merubah mereka, sementara doamu bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Tawaduk. Masih ada qaf qanaah, wawu wiro, ya yakin. Sudah 1:30 pengajian selesai. Aku kesel. Moco hasbi robi bareng-bareng. Shollu ala Nabi Muhammad. Hasbi robi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar. Ya azizu ya ghaffar. Ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semua panitia dan masyarakat Udan Nabu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.